Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Dari kami membahas mediator lembaga keuangan syariah. Kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri dan Riyadi, teman saya Raga Pratama Satria Gusti dan Yolsa Agustio. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi saya akan menjelaskan sedikit gambar yang ada di belakang saya ini, yaitu suatu tempat yang bersejarah dan penting di Indonesia, yaitu Rumah Pengasingan Soekarno di Bengkulu. Tempat ini adalah rumah yang menjadi pengasingan Soekarno, Presiden pertama Indonesia selama beberapa tahun, mulai dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Soekarno dipenjara oleh pemerintah Belanda dan kemudian diasingkan ke Bengkulu sebagai upaya Belanda untuk membatasi pengaruh politiknya. Lanjut ke materi, yaitu yang pertama, macam-macam mediator lembaga keuangan syariah. Mediator dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah entitas atau peran yang menghubungkan antara penyedia dana, nasabah atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana, peminjam atau pengusaha, dalam rangka memfasilitasi transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baiklah, berikut adalah beberapa contoh dari mediator dalam konteks lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama bank syariah, yang kedua lembaga keuangan dan bank, yang ketiga lembaga kepemilikan bersama atau mudarib, yang keempat pialang syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam zakat dan amil wakaf, dan yang terakhir adalah lembaga zakat dan infak sosial. Materi selanjutnya yaitu pengertian Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian negara atau lembaga yang berada di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden Indonesia. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raga Pratama Satria Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Pratama Satria Gusti. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang C. Fungsi-fungsi Kementerian Keuangan, dan D. Peran dan fungsi Kementeri Keuangan. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Rumah Insinyur Soekarno. Rumah Soekarno ini memiliki tampilan tradisional dan sederhana. Rumah Soekarno sekarang dijadikan tempat bersejarah dan menjadi tempat wisata di Bengkulu. Di dalam rumah Soekarno ini, teman-teman sekalian akan menemukan barang-barang yang digunakan Soekarno pada saat pengasingan di Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang C. Fungsi-fungsi Kementerian Keuangan. Yang pertama, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, dan cukai. 2. Perumusan, penetapan, dan pemberian kebijakan fiskal di sektor keuangan. 3. Koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi di Kementerian Keuangan. Yang keempat, pengelolaan keuangan milik atau kekayaan negara. Yang kelima, pengawasan atau pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan. Yang keenam, pelaksanaan bimbingan teknisi dan supervisi atas urusan Kementerian Keuangan di daerah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu D. Peran dan fungsi Kementerian Keuangan. Yang pertama, 1. Pengelolaan anggaran. Yang kedua, pemungutan pajak. Yang ketiga, pengelolaan utang. Yang keempat, pengawasan keuangan pemerintah. Yang kelima, kebijakan ekonomi. Yang keenam, pengelolaan aset negara. Yang ketujuh, audit dan pengawasan. Yang ke-8, penyedia informasi keuangan. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolsa Agustio dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan memberikan informasi sedikit mengenai Rumah Pengasingan Soekarno yang ada di Kota Bengkulu.
Saat mengunjungi tempat ini, Anda akan merasakan aura sejarah yang sangat kuat. Ini adalah tempat di mana Soekarno tetap memelihara semangat perjuangan dan semangat nasionalisme selama masa sulitnya. Untuk melestarikan warisan bersejarah ini, pemerintah dan masyarakat Bengkulu telah menjadikan rumah pengasingan Soekarno sebagai museum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan, berharga, dan bersejarah. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi rumah pengasingan Soekarno yang ada di Kota Bengkulu jika Anda memiliki kesempatan. Baiklah, itulah sedikit informasi mengenai rumah pengasingan Soekarno yang ada di Kota Bengkulu. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar, modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab utama OJK. Proteksi konsumen. OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup memastikan bahwa produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah aman dan sesuai dengan peraturan. Stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mereka bekerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu pengembangan industri keuangan. OJK juga berusaha untuk mendorong perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Mereka mempromosikan inovasi, investasi, dan pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan. Dan materi yang terakhir adalah penegakan hukum. OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan peraturan di sektor jasa keuangan. Mereka dapat memberikan sanksi atau tindakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang melanggar peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian informasi mengenai dari materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.